Pada part ke-97 diambil dari light novel bab 240 sampai dengan 241, kehadiran pemimpin Konzelo. Api tekanan menyebar, liar dan ganas. Sungguh perasaan yang meresahkan. Fakta bahwa golem biologis yang dilalap api adalah warga sipil belum lama ini, dan fakta bahwa saudara legendaris mereka diejek, meninggalkan rasa pahit. Aku tahu kamu mencoba mengulur waktu dengan golem sebagai tameng. Apa kamu tidak punya rasa malu sebagai penyihir hebat? Keluar dari sini, Joe. Aku segera kehilangan minat untuk menangkapmu hidup-hidup. Berhenti, berhenti. Aku akan menyerah, jadi hentikan seranganmu. Joe mengangkat tangan dan tongkatnya sebagai tanda menyerah. Mata Chukon dan Suzanne membelalak. Di sanalah mereka, mati-matian bertahan melawan serangan Murakan, tetapi pemimpin mereka, Joe, tiba-tiba menyerah. Lebih buruk lagi, dialah yang mengejek Murakan dengan mengatakan, kamu tidak akan menjadi naga bayangan jika keadaan menjadi lebih buruk. Dan sekarang, dia menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tuan Joe, apa yang kamu katakan sekarang? Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Tanya Suzanne, tapi Joe malah memarahinya. Sial! Pelan-pelan, apa kau tidak menyadari kekuatan naga hitam? Mereka adalah musuh yang tidak bisa kita kalahkan. Pada tingkat ini, kita akan dimusnahkan. Hanya masalah waktu. Menyerah adalah satu-satunya cara. Tapi apa? Penyihir hebat, ungkapkan penyerahanmu juga sebelum aku berubah pikiran. Pertimbangkan situasinya dan kesampingkan semua posisi, kesombongan, dan rasa malu. Joe benar. Chukon dan Suzanne tahu betul bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan monster-monster itu. Ketiganya tidak merasakan hal ini dalam waktu yang sangat lama, sejak mereka mencapai ketinggian penyihir bintang 9. Hentikan omong kosongmu, Tuan Joe. Apakah kepalamu dipukul? Menyerah? Apakah itu kata-kata pemimpin sejati? Jika kita menyerah, apakah menurutmu iblis itu akan membuat kita tetap hidup? Bodoh! Chukon dengan tajam menoleh dan berteriak. Tuan Chukon, apa yang baru saja kamu katakan? Naga hitam itu yang tidak bisa kita tangani, bukan bocah itu. Jika kita menangkapnya dan menyandera dia, kita bisa membuat naga hitam minggir. Tidak ada penjaga naga yang akan membiarkan kontraktor mereka mati. Chukon adalah satu-satunya di antara mereka yang mengenal jin sebelumnya. Dan itulah mengapa dia merasakan firasat misterius bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemampuan luar biasa yang melampaui usianya adalah satu hal. Tapi Chukon memiliki firasat buruk bahwa segala sesuatunya akan berbalik melawan jin karena permainan pikiran, seperti terakhir kali. Ketika dia bertemu jin di pulau terlantar di lepas perairan negara feodal Belard, dia hanya menganggapnya sebagai pendekar pedang ajaib. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini ada hubungannya dengan Solderet atau naga hitam. Kemampuan sihir lebih dari 7 bintang, ilmu pedang lebih dari 8 bintang, petir yang menakutkan, dan sekarang bahkan energi bayangan. Bahkan penyihir bintang 9 lebih memilih untuk tidak melawannya. Jika Sergio menyerah sekarang, tidak ada masa depan. Kita harus menangkap bajingan itu dan bernegosiasi dengan naga hitam. Itulah yang dipikirkan Chukon sejak dia menyadari jin adalah seorang kontraktor. Jika mereka bisa menangkap bocah itu, pertempuran ini sudah pasti. Tuan Joe, jangan menyerah dan tangkap bocah itu. Tuan Chukon benar, Tuan Joe. Terlepas dari bakatnya yang luar biasa, dia masih monster muda. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, tidak, bukankah menurutmu kamu bisa menangkapnya sendiri, Tuan Joe? Suzanne menimpali. Joe tidak bisa mengatakan apa-apa untuk beberapa waktu karena rasa malunya. Semua yang mereka katakan itu benar. Penghinaan apa ini? Bagaimana saya tidak menemukan solusi yang begitu sederhana? Aku hanya berpikir untuk mengandalkan pemimpin kita. Itu bukan karena Joe lamban. Seperti yang disebutkan Chukon, dia benar-benar berbahaya. Aku hanya merasa terintimidasi oleh keberaniannya dan menjadi takut tanpa alasan. Itu hanya ketakutan naluriah terhadap yang lebih kuat. Aku tidak rasional. Ya, tidak peduli seberapa kuat naga hitam itu, dia tidak akan bisa melakukan apapun setelah kita memiliki kontraktornya. Kita akan mengikat naga hitam itu selama kita bisa. Kita tidak akan bisa mendorongnya lebih lama lagi, jadi cepatlah dan tangkap dia. Sementara itu, teriakan para golem biologis, para semiorg, dan para mage memenuhi medan pertempuran. Dan karena kebisingan, Jin dan Murakan tidak bisa mendengar percakapan antara penyihir bintang 9. Tetapi Jin dapat melihat bahwa mereka telah berbagi percakapan yang menyebabkan perubahan sikap Joe yang menjauh dari sikap menyerah. Tongkat sihir Joe mulai terisi mana. Terlepas dari keburukan karakternya yang sangat licik, tidak manusiawi, sembrono, dan sulit yang terus-menerus membayangi kemampuannya, Joe tetaplah seorang penyihir hebat yang telah lama dianggap sebagai musuh bebuyutan Andre Zipley. Pergilah, sampah tak berharga.
Golem biologis yang tersisa mengikuti perintah Joe dan mulai menyebar ke samping. Dengan jalan dibersihkan, Tess melepaskan nafasnya ke arah Joe. Joe merapal mantra sesuai dengan deskriptor di depan namanya, Cold Joe. Tanah di bawah napas Tess retak, dan pilar es menyembur keluar. Tidak seperti kebanyakan sihir berbasis es ini berpendar dengan rona ungu yang muram. Apa yang tampak sebagai pilar sebenarnya adalah mulut yang terbuat dari es. Itu adalah mulut golem lain yang diciptakan oleh Joe. Rahangnya yang terbuka tersentak oleh napas Tess, mencabik-cabiknya seperti binatang buas yang memotong ular. Kemudian dia menggeram dengan nada rendah dan sinis. Wow! Jin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas kemunculan golem yang tiba-tiba dari bawah tanah. Itu bahkan telah menggigit api Tess saat muncul. Jin sendiri harus bergidik melihat pemandangan seperti itu. Benda apa itu? Jangan bilang benda konyol itu bersembunyi di bawah tanah. Bukan hanya Jin. Bahkan Murakan tampak terkejut. Pollock, padamkan api Tess dan lindungi aku, teriak Joe. Tidak seperti golem biologis yang tidak lengkap yang baru saja mereka buat dengan kebijaksanaan dan ingatan pemimpin mereka, golem yang disebut Pollock ini sudah lengkap. Itu adalah golem es yang kebal terhadap api. Untuk membuat Pollock, Joe harus mencari melalui gletser kuno untuk menemukan gajah putih, menangkap setan muda, dan menggunakan 5 hati dan sayap Phoenix. Dia mulai membuat golem pada saat dia bermimpi melampaui Andre dan bahkan menantang Keliak. Butuh waktu hampir 20 tahun untuk menyelesaikannya. Itu adalah Cold Joe, karya dan mahakarya terbesar dari Great Mage. Inilah mengapa Chukon dan Susanne menganggap Joe berada di level yang lebih tinggi dari mereka, meskipun semuanya adalah penyihir bintang 9. Api biru yang menyebar di medan perang mulai padam dengan kemunculan Pollock. Sementara itu, Joe mulai merapal mantranya sendiri, yang telah dia buat dan beri nama Glacier Cold. Pecahan es ungu yang tumbuh dari tongkatnya langsung mengelilingi Jin. Seolah-olah ratusan pemanah membidik Jin. Jadi itu sebabnya kamu adalah saingan Andre Zipley. Jin memposisikan dirinya dan bersiap untuk menghindari es. Dia juga melirik Chukon dan Susanne tanpa membiarkan Joe menyadarinya. Jika api Tess tidak bekerja, terlalu berisiko untuk melawan monster seperti itu. Lebih buruk lagi, Joe telah menyelamatkan sebagian besar mana dengan menggunakan golem biologis sebagai perisai. Sebagai perbandingan, Jin jauh lebih lelah karena menggunakan gerakan Battle God dan memanggil Tess. Pertahanan ekstrim. Itu sesuai dengan namanya. Kemampuan pertahanannya tentu mengesankan. 2 penyihir bintang 9. Karena salah satu dari keduanya terkenal sebagai ahli mantra pertahanan, bahkan Murakan dengan 40% kekuatannya pulih mengalami kesulitan menembus penghalang mereka. Itu juga karena Murakan tidak mampu membombardir daerah tempat Jin berada. Saya harus menyelamatkan diri sampai Murakan menyingkirkan keduanya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mantra khas Joe bekerja. Jin baru saja memilih untuk bertarung lebih efisien. Kamu pasti benar-benar gila. Meskipun aku curiga ketidaktahuanmu yang membuatmu melakukan kesalahan seperti itu, kesalahan yang tidak berguna. Murakan menggelengkan kepalanya dengan mata terbuka lebar. Semua orang di medan perang bisa mendengar suara naganya yang serius. Beraninya kau memunculkan golem yang dibuat dengan menodai mayat burung Phoenix di hadapan penguasa kerajaan api, setelah menciptakan kembali legenda juga. Kamu memiliki bakat untuk menyebabkan bencana, kata Murakan. Swamp! Murahan menghentikan serangannya dan turun ke Jin. Dia kemudian kembali ke wujud manusianya dan dengan paksa melemparkan penghalang perisai bayangan untuk menutupi mereka berdua. Tes akan di luar kendali. Kurasa aku tidak harus menghentikannya. Saat ini, Tes akan memutuskan kontrak yang dia buat denganmu dan dengan paksa menggunakan semua kekuatanmu. Terlepas dari seberapa besar dia menghargaimu, ini sepenuhnya tidak bisa diterima olehnya, bisik Murakan. Bang! Jin terhuyung dan jatuh dengan satu lutut. Energinya terkuras sebelum Murakan selesai menjelaskan. Dia sangat menghargaimu, jadi dia mungkin tidak akan menggunakan kekuatan hidupmu, tapi... Oh, dia tidak akan menggunakan kekuatan hidupmu, kan? Tidak, dia tidak akan melakukannya. Sialan, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Jin menutup matanya. Rasa kantuk yang hebat menguasai tubuhnya, dan dia merasa tak berdaya menghadapinya. Murakan mendekatkan telapak tangannya ke dahi, frustrasi. Detik berikutnya, Tes memekik, mengubah medan perang menjadi neraka biru. Api biru menyebar secepat teriakan Tes bergema. Hanya butuh 30 detik untuk ratusan golem biologis yang tersisa untuk berubah menjadi abu, dan penyihir tingkat rendah menemui nasib yang sama. Semua anggota persekutuan sihir hitam, kecuali 3 penyihir bintang 9, telah tewas. Apa yang terjadi? Joe berhasil menghindari kobaran api. Dia menoleh saat dia berlari menuju penghalang perisai Chukon dan melihat mahakaryanya, Pollock, dilahap oleh api. Itu tidak dinyalakan atau ditutupi api.
Itu benar-benar dilahap oleh api, mirip dengan bagaimana Polook mengunyah napas Tess. Bahkan Joe, Chukon, dan Suzanne harus mundur ketakutan. Mereka tahu Tess adalah salah satu Phoenix terbesar, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pahami dengan pengetahuan mereka. Di sisi lain, Murakan menghela nafas lega di tempat kejadian. Dia berhasil mengendalikan emosinya entah bagaimana. Dia takut dia akan memusnahkan seluruh area dengan menarik kekuatan hidup bocah itu. Dia lebih rasional dari yang saya kira. Polook menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Itu berubah menjadi abu biru. Jelas, Tess mengejar penyihir bintang 9 selanjutnya, seolah amarahnya belum terpuaskan. Murakan khawatir dia akan menimbulkan masalah dengan tidak mengendalikan amarahnya. Mungkin bijaksana untuk mundur sekarang? Lihat ini. Bocah itu pingsan. Ini akan membawa masalah, kau tahu? Aku akan memastikan si idiot itu sangat menderita, jadi tarik napas. Hah? Tunggu sebentar. Apa itu seharusnya? Murakan menunjuk ke arah dinding luar yang runtuh dengan jarinya. Ada sosok manusia samar di puing-puing tembok luar. Bisakah kamu memeriksa apa itu sebelum kamu pergi? Apakah kamu tahu apa itu? Aku punya firasat buruk. Kamu juga tidak tahu apa itu? Apakah kamu pergi sekarang? Kamu ingin aku merawat anak itu? Ya, tentu. Dipikirkan dengan baik. Serahkan ini padaku kalau begitu. Fos! Jin sadar kembali setelah Tess kembali ke kerajaan api. Tetapi mengendalikan tubuhnya tidaklah mudah karena kelelahan yang luar biasa. Hei, kau sudah bangun, nak. Sepertinya ini bencana. Apa ini ulah Tess? Jin berbicara setelah mengaktifkan kembali Miltarune dan melihat sekeliling. Selama beberapa menit dia tidak sadarkan diri, golem berbentuk gajah tak dikenal, ratusan orang, setengah orc, dan golem biologis telah berubah menjadi abu. Tess telah kembali, tetapi api biru yang mengelilingi medan perang belum padam, memancarkan panas di area tersebut. 3 penyihir bintang 9 telah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dan tampak tercengang. Ya, bisa dibilang itu perbuatanmu karena Tess pada dasarnya meminjam kekuatanmu. Hanya saja, dia menggunakan pengetahuan dan pengalaman sucinya untuk memanfaatkan kekuatan itu secara eksplosif dan... Tidak, bukan itu intinya sekarang. Coba lihat ini. Jin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dinding luar. Sosok humanoid berdiri di sana dan mulai turun perlahan ke tanah. Apa itu seharusnya sekarang? Dia memiringkan kepalanya dengan bingung. Penyihir bintang 9 mengikuti pandangan pasangan itu dan melihat ke arah area yang sama. Mereka segera memiringkan kepala saat melihat sosok samar itu, dengan ekspresi yang mengatakan, kita selamat. Salam untuk pemimpin kita. Salam untuk pemimpin kita. Para magi berlutut dan berteriak. Itu adalah deklarasi yang mengejutkan bagi Jin dan Murakan. Apakah itu seharusnya menjadi pemimpin Kinselo? Bertemu dengan sosok misterius ini sama sekali tidak terduga. Jin tidak pernah menghabiskan banyak waktu membayangkan seperti apa rupa mereka, tetapi yang dia bayangkan bukanlah ini. Sepertinya tidak cocok dengan organisasi teroris seperti Kinselo. Bahkan, itu memancarkan cahaya. Seolah-olah ada dewa yang turun ke bumi. Tubuh spektral samar pemimpin memiliki cahaya yang bersinar di sekitar mereka. Ada apa dengan cahaya redup itu? Ini seperti melihat kunang-kunang raksasa. Murakan mengungkapkan apresiasi pahitnya, yang membuat Jin mengangkat bahu. Ya kamu benar. Meskipun percakapan santai mereka, keduanya gugup. Jika mereka adalah pemimpin sebuah organisasi yang bahkan Zipple ragu untuk berperang melawannya, mereka pasti memiliki keterampilan yang cukup untuk membuktikan nilai mereka. Aku bahkan tidak merasakan mereka mendekat. Aku yakin mereka berbahaya. Tapi ada sesuatu yang tidak terasa nyata bagiku. Tidak ada rasa berat pada mereka, seolah-olah mereka adalah roh atau hantu. Pemimpin berdiri di tengah konfrontasi dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Mereka bahkan tidak melirik mage mereka. Kepala mereka menoleh ke arah Jin. Ada sekitar 30 langkah di antara mereka. Seorang master yang terampil selalu bisa melancarkan serangan pada jarak itu dalam sekejap mata. Murakan berdiri di depan Jin dan meningkatkan energi bayangannya untuk dapat segera melakukan serangan balik jika terjadi serangan. Akhirnya, aku bertemu dengan selebriti paling dicari oleh Zipple dan Vermont. Senang bertemu denganmu, Bamel. Suara itu terdengar dalam. Dan untukmu, Murakan, lama tidak bertemu. Kudengar kau terbangun dari tidurmu. Ah, jika kau menjaganya, sepertinya Bamel dari Rankandel. Aneh rasanya sosok sebesar itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Apa masalahmu? Apakah kamu tahu siapa aku? Tentu saja, aku tahu. Aku menyelamatkan hidupmu. Kuhaha, kamu bajingan gila. Kamu menyelamatkan hidupku? Kamu pikir kamu ini siapa, dasar bodoh? Apakah ini semacam komedi? Betapa konyolnya.
Ketika Temar mencoba membunuhmu setelah kamu kehilangan kendali karena kelebihan beban, akulah yang menghentikan orang itu. Murakan, apa kamu tidak ingat siapa aku? Temar Rankandel. Menyebut namanya saja membuat mata Murakan dipenuhi amarah yang mematikan. Murakan dengan ganas mengumpulkan energi bayangannya seolah-olah dia akan menyerang tetapi segera menepisnya. Bajingan, nama siapa yang ingin kau bawa ke sini? Kau mungkin terlihat seperti iblis tua, tapi tidak mungkin Temar bergabung dengan orang sepertimu. Dan berlebihan, kau pasti mendengar sesuatu, ya? Orang yang kehilangan kendali itu hari itu? Bukan kamu, tapi Temar. Itukah yang ingin kamu katakan? Pemimpin menunjukkan senyum lembut. Tepatnya, itu bukan senyuman. Bagian samar di mana bibir mereka harus dibuka dalam bentuk bulan sabit. Lupakan fakta bahwa kamu tidak mengenaliku. Memikirkan bahwa kamu ingat hari itu adalah kesalahan Temar. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kecewanya perasaan almarhum jika mereka tahu. Ungkapkan nama Temar sekali lagi, dan aku akan membunuhmu dan mengirim semua bajingan bernama Kinselo ke neraka. Satu-satunya alasan Murakan menahan serangan adalah Jin. Jika Jin baik-baik saja, Murakan akan menerjang tanpa pikir panjang. Itu tidak mungkin bagimu, bahkan dalam kondisi terbaikmu. Tapi aku penasaran. Apakah memorimu mengonfigurasi ulang dirinya sendiri dengan cara yang lebih nyaman untukmu? Tutup mulutmu. Reaksimu memberitahuku bahwa itu mungkin yang terakhir. Murakan akan berubah menjadi wujud aslinya. Tapi Jin memegang pundaknya. Dari percakapan tersebut, Jin dapat menyimpulkan bahwa pemimpin tersebut mengenal Murakan dengan cukup baik. Pria ini sangat mengerti apa kelemahan Murakan. Nafas Murakan terdengar kasar karena amarahnya. Jin bisa merasakan dia gemetar melalui tangannya di bahu naga. Jin memutuskan bahwa Murakan telah jatuh ke dalam permainan pemimpin. Itu hanya provokasi. Jangan tertipu. Bajingan itu, beraninya dia. Mata Murakan tampak bingung saat dia berbicara, seolah dia disihir. Tenang. Itu pemimpin Kinselo. Jika kita bertarung tanpa persiapan, kemungkinan besar kita akan kalah, terutama saat emosimu tidak stabil. Murakan bukanlah tipe yang rasional dan penuh perhitungan, tetapi Jin tidak pernah melihatnya hancur begitu banyak hanya karena kata-kata. Aku mengerti, kita semua memiliki sesuatu yang tidak ingin kita akui. Entah dengan ingatan yang dikonfigurasi ulang atau tidak, kesedihanmu karena kehilangan pria itu, Temar, akan tetap tulus. Di satu sisi, aku kasihan padamu. Aarg, Murakan, Bam. Jin memukul Murakan di belakang lehernya sekuat tenaga. Dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, tapi masih sekuat pukulan palu orang normal. Murakan berhenti dan menoleh ke arah Jin. Nah, kenapa kamu memukulku? Apa kamu sudah gila? Dapatkan pegangan. Apa? Apa-apaan kamu? Oh, Murakan menggelengkan kepalanya. Sialan. Aku terpesona oleh ular itu. Maaf telah membuat berantakan. Pemimpin Kinselo tidak menggunakan mantra hipnotis atau psikis apapun, tetapi menebarkan kebingungan dalam ingatan Murakan yang tidak stabil jauh lebih efektif. Oh, lihat itu. Alangkah baiknya bisa menghentikan kekejamanmu dengan begitu mudah saat itu. Jin berbicara sebelum Murakan bisa marah lagi. Dengar, kamu tidak terlalu terkesan mengoceh sejak kamu tiba. Murakan dan aku membunuh semua anak buahmu. Jika kamu adalah pemimpin Kinselo, mungkin itu hal pertama yang harus kamu khawatirkan. Simpan perasaanmu tentang Temar dan mulai mengkhawatirkan orang-orangmu yang telah kami jadikan abu. Garis keturunan para penakluk berbicara. Ya, Anda benar. Saya mungkin memberi kesan sembrono. Saya hanya senang bertemu dengan seorang teman lama. Jika kamu menyadarinya, datang dan balas dendam pada orang-orangmu. Berhenti mengibaskan lidahmu itu. Nak, tapi saya pikir Anda baru saja mengatakan kepada saya bahwa kita tidak boleh menghadapinya tanpa persiapan. Murahan memandang Jin dengan pikiran itu. Tentu saja, Jin tidak peduli. Jin meludah ke arah pemimpin. Dia tidak lupa menambahkan gerakan mengejek, menjentikkan jarinya. Tunggu apa lagi? Jika kamu cukup kuat untuk menghentikan Temar, patriark pertama dari klan Rankandel, kamu pasti sosok yang hebat, kan? Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku yakin kamu bisa menjatuhkan kami dengan satu serangan, meniup. Sungguh pria yang menarik. Kamu yang menyediakan semua intrik di sini dengan tidak melakukan apa-apa. Mungkin Murakan benar. Kamu pasti seorang komedian. Apakah kamu pernah melihat Temar? Aku pernah. Dia bukan seseorang yang berani kamu hentikan. Apa yang terjadi dengan semua milikmu? Membual? Jangan bilang kamu takut sekarang karena kamu benar-benar harus bertarung. Provokasi kekanak-kanakan Jin adalah pertaruhan. Yang benar-benar kuat tidak menahan kata-kata mereka. Ketika mereka ingin berbicara, mereka melakukannya hanya setelah menaklukkan lawan. Itulah yang diketahui oleh semua Master Transcendent Jin. Chiron, Talaris, Luna, Powell, Misha, antara lain.
Bagi mereka, percakapan adalah prosedur yang hanya dilakukan setelah memukuli orang lain sampai mati atau menaklukkan mereka sepenuhnya melalui intimidasi. Sebaliknya, provokasi adalah sesuatu yang dilakukan saat Anda tidak memiliki banyak kekuatan atau saat Anda perlu melakukan tipuan. Dalam pengertian itu, pendekatan pemimpin Kinselo bukanlah pendekatan dari master transenden. Mereka bertindak seolah-olah mereka hanya akan setuju untuk bertarung jika Murakan menyerang lebih dulu. Sama seperti seorang pria yang menyiapkan jebakan dan menunggu. Baiklah, sepertinya kita akan mengadakan sesi psikoterapi penipu karena kamu telah membuat komentar acak tentang ingatan Murakan sebelumnya. Kali ini, biarkan aku melihat ke dalam pikiranmu. Kamu datang ke sini untuk menyelamatkan ketiganya dan mengatur semacam jebakan tersembunyi untuk mereka. Tapi kamu mulai cemas karena sepertinya kita tidak jatuh ke dalam jebakan. Hahaha. Apa yang lucu, brengsek? Katakan aku salah. Kamu tidak mengira ini akan semudah itu, kan? Ayo, jawab aku. Jin bahkan melangkah lebih jauh. Tapi pemimpin Kinselo tidak menyerang. Mereka hanya menatap Jin dengan saksama. Jelas, Jin tahu bahwa sekarang bola sepenuhnya ada di istananya. Tapi wajah pemimpin Kinselo terlalu redup untuk dibaca. Jin tidak tahu apakah mereka sangat malu atau sangat puas. Itu pukulan yang buruk. Kamu benar, Jin Rankandel. Kamu melakukan hampir semuanya dengan benar. Kamu tahu, saat ini aku tidak dalam kondisi untuk menghadapi kalian berdua, tidak ketika aku tidak memiliki tulang dalam hal ini. Tubuh, kalau begitu tunggu beberapa menit lagi. Biarkan aku mencari tahu apa jebakanmu ini, dan kemudian aku akan menghancurkanmu sendiri. Jangan lupa aku mengatakan hampir semuanya. Klik, klik, klik. Potongan-potongan logam langsung menyatu tepat di depannya. Potongan-potongan logam muncul dari udara tipis. Mereka segera membentuk pedang. Itu bukan pedang aura. Itu benar-benar membentuk pedang sungguhan. Pedang pemimpin Kinselo terbang menuju para penyihir. Pemimpin, Ca. Pedang itu menutupi jarak dalam sekejap dan memenggal kepala Suzanne Lilista. Kepalanya membentur tanah, tidak mampu menyelesaikan kalimat yang telah dia mulai. Dia hanya bisa melihat pemimpin dengan mata yang menyedihkan. Kemudian, pedang itu ditancapkan ke dada Chukon dan berputar setelah melakukannya. Bahkan Master Pertahanan tidak dapat memblokir serangan dalam keadaan seperti itu, terutama jika serangan itu datang dari tuannya sendiri. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan kalian semua. Chukon jatuh ke depan dan menemui ajalnya. Kemudian, potongan-potongan logam muncul dari udara tipis sekali lagi, langsung membentuk sebuah pintu, sama seperti pedang sebelumnya. Pintu terbuka untuk mengungkapkan ruang gelap. Pemimpin bermaksud melarikan diri ke dalamnya bersama Zhou. Pemimpin tidak mampu kehilangan Zhou, dan Zhou juga memahami hal ini. Itulah mengapa dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pemimpin akan datang untuk menyelamatkannya selama dia selamat. Kuharap pertemuan kita selanjutnya akan lebih menyenangkan. Pintu ditutup setelah pemimpin melewatinya. Potongan logam yang membentuk pintu langsung menghilang menjadi asap.